Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Mutakin, peserta Laser CPNS tahun 2025 di Kementerian Perhubungan Laut, angkatan 78, kelompok 2. Dan saya di sini akan memaparkan materi tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Smart ASN adalah ASN dengan kompetensi, kinerja, serta profesional yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dengan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Maka ASN memerlukan kemampuan yakni literasi digital. Literasi digital ialah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan yang tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan-pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Di literasi digital memiliki 4 pilar, yakni yang pertama, 1. Digital skill. Digital skill atau keterampilan digital adalah kemampuan untuk menggunakan, memanfaatkan, dan berinteraksi dengan teknologi dan informasi digital untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan dalam berbagai konteks. Keterampilan ini mencakup kemampuan dasar seperti mengoperasikan perangkat dan mencari informasi di internet, hingga keterampilan yang lebih kompleks seperti analisis data, pengembangan aplikasi, desain digital, dan pemasaran digital. Di era modern, penguasaan digital skill sangat penting untuk kelancaran kehidupan pribadi, partisipasi sosial ekonomi, dan persaingan dunia kerja. Yang kedua yakni itu digital kultur atau budaya digital adalah kumpulan norma, nilai, dan praktik yang muncul akibat penggunaan teknologi dan internet dalam kehidupan sehari-hari yang membentuk cara manusia berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dan bekerja. Konsep ini sangat penting dalam era digital karena membantu organisasi dan individu beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lebih efisien, sekaligus memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Yang ketiga yakni digital ethics adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam dunia digital dan penggunaan teknologi informasi serta etika informasi yang berfokus pada penciptaan, organisasian, penyebaran, dan penggunaan informasi dalam masyarakat digital. Etika digital juga mencakup penerapan norma dan tata kelola etika dalam kehidupan sehari-hari di ruang digital, seperti empati, respect terhadap privasi orang lain, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Yang keempat yakni digital safety adalah kemampuan untuk menjaga keamanan data pribadi dan aset digital di dunia maya dari berbagai ancaman cyber seperti peretasan, penipuan, dan malware. Ini melibatkan kesadaran akan risiko yang ada, penerapan praktik keamanan digital, serta penggunaan teknologi untuk melindungi diri dan data dari aktivitas berbahaya di internet. Dan kita lanjut ke manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN meliputi yang pertama, manajemen PNS dan manajemen P3K, yang kedua jabatan pimpinan tinggi, yang ketiga organisasi, yang keempat sistem informasi. Yang pertama, manajemen PNS dan P3K. Manajemen PNS meliputi pangkat dan jabatan, pola karir, promosi, mutasi, jaminan pensiun di hari tua, dan semua yang terdapat di manajemen P3K. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, penggajian dan tunjangan, pemberian penghargaan, disiplin, dan perlindungan. Yang kedua, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, pengisian jabatan pimpinan dan madya pada kementerian, kesekretariatan, lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, organisasi meliputi pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia mempunyai tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Yang keempat, sistem informasi ASN menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi
pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Selanjutnya yaitu sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dan tujuan dari sistem merit ini adalah organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas dan dapat mengarahkan SDM-nya untuk dapat mempertanggungjawabkan keberadaannya. Yang kedua, pegawai, menjamin keadilan dan menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas. Sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan materi tentang manajemen ASN dan Smart ASN.